Tiba-tiba aku ngerasa kaki aku tuh makin berat, makin sakit. Nah, kagetnya di situ kita semua tuh ngeliat ada satu warung yang lampunya itu remang-remang gitu. Nah, pas mau sampai tempat camp itu aku tuh kayak udah nggak kuat banget. Aku di situ nangis. Buru-buru aku dibawa ke shelter. Teman-teman aku tuh udah pada di shelter. Ini aku tangannya nggak bisa digerakin, dingin. Terus aku di situ masih kayak nangis gitu loh. Aku langsung dikasih jaket sama saudara aku. Jaketnya tuh 3 lapis gitu. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Besok paginya bangunlah kita kan niatnya pengen summit sekitar jam 3-an gitu ya. Aku kan gak tahu tuh summit ke gunung itu kan harus jam berapa gitu kan, biar nyampe puncak mungkin dapat sunrise kayak gitu kan pendaki. Nah, ternyata kita tuh semua pada kesiangan. Jadi kita bangun summitnya itu jam 6 pagi, setengah 6 lah ya. Jadi kita tuh terpecah-pecah rombongan gitu. Dari 20 orang itu ada sebagian yang udah naik pagi-pagi. Nah, kita tuh kayak rombongan yang ke terakhir gitu jam setengah 6. Tapi pas summit itu justru ketuanya tuh nggak ikut karena lagi sakit. Kita berangkatlah sekitar 7 orang. Kita berangkat tuh, kita kelompok yang terakhir lah istilahnya gitu. Kita berangkat naik sampai di Sabana sekitar jam 9-an lah ya, sekitar jam 9-an kita sampai di Sabana. Di situ aku masya Allah banget, aku pertama kalinya ngelihat pemandangan seperti itu gitu. Bagus banget dong, masya Allah, ya Allah. Masya Allah, tabarakallah, ngelihat pemandangan yang luar biasa banget gitu, ciptaan Allah. Jadi kayak bener ya kata pendaki itu, kalau misalkan kita capek perjalanan tapi pasti terbayarkan gitu, karena kita bakal mendapatkan pemandangan yang Masya Allah itu gitu. Singkat cerita nih, kita udah sampai jadi pas setiap Sabana itu sebenarnya masih ada pos-pos gitu, kayak pos 6, pos 7 kayak gitu, cuman berbentuk plang gitu. Nah, aku pikir tuh kayak oh deket nih puncak gitu kan, puncak gunung itu deket. Ternyata pas dilihatnya deket, pas dijalanin jauh gitu. Singkat cerita, aku tuh jalan di belakang saudaraku. Jadi saudaraku itu kan duluan ya sama temen-temennya itu. Aku sama cewek-cewek nih di belakang. Yang aku bingung tuh gini, aku berada di posisi tengah-tengah nih. Cewek-cewek tuh masih di belakang gitu karena kan masih istirahat. Aku tuh kayak mau ngejar saudaraku. Tadinya aku pikir kan dia nggak jauh dari aku nih. Ternyata dia jauh banget gitu, udah sampai di Sabana atas gitu. Terus aku teriak-teriak, tungguin gitu kan. Terus aku akhirnya bareng. Terus kita di sekitar pos 7. Kita istirahat dulu, makan cemilan buat ngisi perut, kayak kita sarapan dulu, terus kita lanjut lagi. Karena aku pemula gitu ya, aku kan nggak tahu kalau misalkan summit itu harus bawa apa aja. Aku pikir cuman bawa badan doang, ternyata tuh kita harus emang benar-benar bawa persiapan, kayak misalkan snack gitu, minum. Nah, aku itu snack aku itu ditinggal di tenda. Jadi aku sama sekali nggak bawa makanan, nggak bawa cemilan. Kayak kita sampai di puncak Batu Singa, jadi kita nggak ke puncak sejati, karena puncak sejati itu kalau misalnya lewat jalur Batur Sari itu harus melewati tebing-tebingan gitu dulu, karena kan ribet juga ya. Jadi kita memutuskan untuk sampai di puncak Batu Singa. Nah, kita sampai di puncak Batu Singa itu sekitar jam 10 lah. Kita foto-foto, kita masak-masak dulu. Singkat cerita, kita turun ya santai-santai aja gitu. Sampai lagi nih di camp area Lembah Suci. Pas aku sampai di tenda, aku kaget dong karena satu temen cewek aku tuh udah nggak ada gitu di tenda. Terus aku tanya kan ke temen aku yang lain, Ini kemana si kakak gitu. Katanya udah turun duluan karena dia tuh dapat head, dia udah turun duluan sama rombongan yang lainnya. Jadi kita benar-benar terpecah-pecah gitu. Jadi ada sebagian rombongan udah turun duluan katanya siang gitu, karena dia ngalamin head gitu kan, takutnya kemalaman di jalan ada apa-apa. Nah, singkat cerita pas siang itu kita rencananya turun siang
siang dong. Itu kan kita pas sampai lembah suci itu jam 12 siang ya, tepatnya zuhur. Jadi kita sholat dulu. Nah kita tuh perkiraan tadinya mau turun abis zuhur, tapi ternyata masih nggak enak gitu loh badannya, kata ketuanya gitu, masih nggak enak badan, taran aja deh sorean katanya gitu, sambil nunggu pemandangan kebuka juga, karena kan itu pemandangan Gunung Sindoro kan kita berhadapan langsung dari camp lembah suci itu berhadapan langsung ke Gunung Sindoro kan. Nah itu ketutup kabut gitu, jadi kata ketuanya itu nanti aja deh sorean, kan kita mau foto-foto dulu gitu. Tapi sebagian lagi tuh ada yang pengen turun duluan katanya gitu, nggak mau kena malam. Kan aku di situ masih bingung ya, maksudnya kena malam tuh gimana, maksudnya oh kita turunnya tuh jadinya malam-malam apa gimana gitu kan. Sekitar abis asar mereka pada turun, jadi kita tuh kelompok terakhir yang turun itu sekitar 7 orang itu yang tadi ke puncak bareng-bareng, termasuk aku ya sama saudara aku gitu, sama teman aku cewek satu. Singkat cerita kita prepare, kita buat turun gitu ya habis asar. Nah kita turun itu start jam 5, setengah 5 lah ya, setengah 5. Kita foto-foto dulu terus kita turun. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya ke teman-teman kalian. Terima kasih. Aku di situ masih ngerasain kayak excited banget sih, karena aku nggak tahu ya kalau misalnya turun malam itu kayak gimana kan. Kita turun dari lembah suci ke pos 4. Di pos 4 kita istirahat karena kita kena maghrib. Di pos 4 itu udah kena maghrib, kita sholat maghrib dulu. Di Gunung Sumbing itu kan ada larangannya, kalau misalnya di Gunung Sumbing itu jangan bilang capek. Kalau misalnya mau bilang capek, tapi kita ganti sama kata yang lain. Nah kebetulan teman-teman kita tuh ganti kata-kata itu tuh sama kata-kata mantap. Jadi kalau misalnya mau istirahat bilangnya mantap ya gitu. Terus kita lanjut lagi ke arah pos mata air. Dari pos 4 ke mata air itu lumayan jauh. Nah di situ tuh pas sudah malam gitu aku mulai kayak aduh nggak enak banget nih ternyata kalau misalnya turun malam tuh gitu ya, karena kayak udah krik-krik banget gitu kan. Aku sepanjang jalan nunduk, aku nggak berani ngelihat ke sekitar, cuman kayak ngelihat trek aja gitu. Terus teman-teman aku tuh ada yang pada ngobrol, ada yang nyetel murotal, kita baca-bacaan lah sepanjang jalan gitu biar nggak ada apa-apa. Singkat cerita kita udah sampai nih di pos 3 mata air. Di situ udah kedengeran dari jauh tuh bunyi gemericik air gitu. Nah kita istirahat di situ, ada sebagian yang ngambil air dulu, ada yang sebagian yang istirahat. Dari situ aku udah mulai kayak nggak mood gitu loh. Mungkin kalau aku pribadi sih kalau lagi capek tuh maunya diem gitu, nggak mau ngomong apa-apa. Tapi teman-teman aku tuh pada kayak ngebecandain gitu sepanjang jalan. Ya mungkin mereka pikir kan biar nggak hening banget gitu ya. Kita lanjut nih dari camp mata air. Itu tuh rasanya udah beda banget, kayak kok makin lama aku tuh makin lemes, makin pusing gitu. Sepanjang jalan tiba-tiba aku ngerasa kaki aku tuh makin berat, makin sakit. Jadi posisi aku jalan tuh aku di depan saudaraku, di belakang, di depan aku tuh cowok ya. Jarak aku sama yang depan tuh agak jauh gitu, jadi dia udah agak duluan, aku di belakang. Nah pas jalan itu tuh aku udah nggak bisa ngomong apa-apa kan ya, sampai dibecandain pun aku diem aja nggak ngebales. Kan aku ngedenger kayak suara cowok ngomong gini ke saudaraku, itu si Fadia kenapa itu diem aja, katanya gitu. Terus ditanyalah sama saudaraku, Fad aman Fad? Mereka tuh selalu memastikan gitu, Fad aman atau siapa aman gitu. Aku jawabnya kayak udah lemes gitu, gitu. Kita jalan berentetan tuh depan belakang. Nah ada satu waktu saudaraku itu, aku nyuruh saudaraku tuh jalan di samping aku gitu, karena kan emang treknya tuh agak lebar ya di situ, terus landai juga. Aku nyuruh saudaraku tuh jalan di samping aku, jadi kita jalan sejajar. Tiba-tiba saudaraku itu mundur, lama-lama dikit-dikit mundur ke belakang. Dalam hati aku gini, lah kenapa tiba-tiba mundur? Kan di situ aku udah moodnya lagi nggak enak, terus aku ngerasain kaki aku sakit. Terus aku tambah nggak mood dong ngelihat saudaraku kok kayak gitu kan, nggak nge-backup banget gitu kan, takutnya kan aku ada apa-apa. Dia mundurnya tuh agak jauh gitu dari aku. Aku sempet nengok ke belakang, memperlambat jalan aku biar kita tuh sebaris lagi gitu jalannya. Aku manggil dong, buruan dong jalannya gitu kan, aku udah saking lemesnya. Akhirnya dia jalan lagi tuh, tapi dia nggak ngesejajarin jalan lagi, dia masih di belakang aku. Singkat cerita tuh udah ngelewatin pos 2 ya. Nah di situ tuh ngerasanya kan udah deket nih, udah mau sampai pos 1 kan, udah mau sampai pos 1. Tapi di situ aku rasanya kayak
aduh udah nggak bisa nih, udah lemes, pengen nyerah gitu. Dalam hati aku ya, nggak tahu kenapa aku kayak rasanya kayak gitu. Terus kaki aku juga udah berat, kepala aku udah pusing gitu. Kita sampailah nih di pos 1. Kagetnya di situ kita semua tuh ngeliat ada satu warung yang lampunya itu remang-remang gitu. Kita semua kaget dong. Perasaan pas berangkat gak ada warung. Saking kagetnya kita meyakinkan pada ngeliat-liat gitu dong. Sampai tiba-tiba ada satu temen cowok, dia tuh sampai minta ditampar gitu. Coba tampar gua gitu. Ini cerita dari saudaraku ya. Jadi kayak buat ngeyakinin itu bener apa enggak gitu kan. Sampai akhirnya ada bapak-bapak nih yang keluar dari warung itu. Ini rombongan dari mana, Mas? Gitu kan. Dari Bogor pak, gitu. Pas si bapaknya itu negor, barulah kita semua lega gitu. Oh ternyata ini warung beneran. Cuman perasaan pas kita berangkat itu nggak ada warung di pos 1, kayak pos gitu, cuman ditutupin terpal gitu, nggak ada samping-sampingnya lah gitu. Nah itu tiba-tiba di situ tuh ada warung dan lengkap banget itu, ada gorengan, ada teh, ada segala macem gitu. Karena saking aku udah lemesnya gitu, dan aku tuh di situ nangis. Dan aku bilang ke temen cewek aku, aduh teh, aku kayaknya udah nggak kuat teh, soalnya kaki aku sakit, terus aku pusing, kata aku gitu. Kata temen aku itu, ih diminumin ini Fat, katanya gitu, biar kamu enakan gitu, pusingnya hilang. Aku tuh kayak berhalusinasi banget gitu, jadi kayak ngelihat pohon aja tuh kayak udah ngelihat orang yang berdiri gitu. Akhirnya sama temen aku itu dibantu dipapah ke bawah gitu kan, kita turun pelan-pelan lah gitu ya. Baru aja kita ninggalin pos 1, tiba-tiba tuh kita jatuh kayak kepleset gitu kan, karena kita tuh bawa headlamp cuma 1 buat bertiga lah penerangannya. Kita kepleset, terus aku di situ jatuh. Nah pas kita jatuh itu aku posisinya belum langsung bangun. Temen aku ngambil headlamp dong, dia langsung nyanterin ke arah aku gitu. Nah kagetnya di situ ternyata aku tuh udah di pinggir jurang, jadi samping kanan aku itu jurang. Nah jadi kayak aku teriak karena aku ngerasain sakit aja gitu, jatuh keplesetnya itu. Langsung buru-buru temen aku tuh narik tangan aku dong, kita lanjut lagi jalan. Udah tuh kita jalan. Nah pas udah mau sampai nih, beberapa menit lagi lah, ada 5 menit lagi sampai ke pos ojek. Tiba-tiba tuh di situ di pertengahan jalan aku udah ngerasa lemes banget, yang benar-benar lemes, dan aku tuh kayak udah hilang sadar gitu, kayak setengah sadar. Jadi aku kayak ngelihat pohon-pohon di atas itu udah kayak orang-orang pada di atas pada nakut-nakutin gitu. Kayak aku nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba di situ aku ngerasanya kayak aus banget, yang benar-benar aus, yang benar-benar dahaga. Setengah sadar aku minta minum ke temen aku, tapi aku ngerasanya minta minumnya biasa gitu ya, teh minta minum dong gitu. Udah gitu aku minum dong, glek, udah kita lanjutlah jalan. Terus aku sempet nanyain juga saudaraku di mana, ada di belakang katanya gitu. Oke kita lanjutlah jalan nih. Pas sampai di pos ojek, mau nyampe pos ojek tuh kita ngeliat dong bapak-bapak pada kumpul gitu ya. Tukang ojek tuh udah pada kumpul, udah nyalain motornya gitu, udah siap-siap mau ngangkut kita. Akhirnya aku naik ojek di situ. Singkat cerita, sampailah kita di base camp. Di situ udah pada rame, teman-teman aku yang udah pada nyampe duluan itu udah pada tidur, yang istirahat di situ. Akhirnya aku dibawa ke ruangan ojek. Nah, jadi ada satu ruangan yang tertutup. Itu buat istirahat ojek-ojek itu, aku ditaruh di ruangan itu sama 2 temen aku nih yang ngurusin aku gitu kan. Aku sampai dikasih koyo, dikasih minum kayak gitu. Pas udah itu temen aku tuh cerita, kan temen aku bilang gini, mau tau gak tadi tuh si Fadia pas dia di pertengahan jalan nih udah mau sampai ke pos ojek, minta minumnya tuh kayak orang nggak minum 1 minggu katanya gitu. Kayak buruan teh, buruan. Udah gitu aku tuh di situ kata temen aku itu minta minumnya tuh kayak ngeburu-buru gitu, kayak buruan teh buruan, sampai aku ngeinin tasnya. Padahal yang aku rasain itu aku minta minum biasa aja, kayak udah gitu kan udah dikasih minumnya banyak banget, glok gitu kan. Aku nggak tahu ya, karena aku di situ kan setengah sadar. Nah aku pikir tuh aku naik ojek sendiri kan, ternyata aku sama temen aku berdua, jadi kita bonceng 3. Temen aku yang di belakang aku ngejagain takut kenapa-napa. Kita pulang jam 9 malam, jadi sampai Bogor itu pagi lah ya. Nah singkat cerita, pas udah sampai di Bogor nih, kita kan tunggu dulu nih di base camp ya, di base camp komunitas itu. Tinggal kita nih 7 orang, yang sebagian udah pada bubar, udah pada pulang. Di situ tuh barulah kita cerita-cerita dari side saudaraku nih. Kata dia gini, Tahu gak Fad, yang waktu yang kita jalan beriringan, kenapa? tidur katanya gitu.
itu tuh di situ dan ngeliat, jadi di antara aku sama dia tuh di tengah-tengahnya tuh ada makhluk hitam besar, gede, tinggi gede, itu kayak ngehalangin jalan gitu, kayak ngehalangin antara aku sama dia gitu. Jadi dia di situ, makanya dia berhenti kan, agak ngejauh dikit. Kenapa loh, kok tadinya sejajar terus agak jauh gitu, agak berjarak lah ya. Nah itu tuh dia ngelihat itu, katanya dia ngelihat makhluk, si sosok makhluk besar itu. Pokoknya kayak gitulah cerita-cerita. Nah oke gitu teman-teman, gimana nih ceritanya menurut kalian? Yang mungkin aja nih cerita ini tuh pernah terjadi juga sama kalian yang baru pertama mendaki ataupun yang udah terbiasa gitu. Kalau kalian suka sama cerita ini, jangan lupa kalian like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten aku selanjutnya. Makasih buat yang nonton dari awal sampai akhir. Semoga kalian gak bosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.